Teman satu yang dosen telepon saya, "Jose, bisa ikut Sultan temani mahasiswa dari Jakarta kah? Dia mau ke pasar lihat mama-mama Papua berjual." Saya bilang, "Oke, siap." Dan jemput saya, terus toh langsung ke pasar. Ini dong mahasiswa Fakultas Ekonomi tingkat akhir dari kampus besar sekali di Indonesia ini. Nah, sampai di pasar, dong mulai wawancara mama-mama, tanya segala macam, sampai dong rasa su paham, dong mulai kasih penyuluhan untuk mama-mama Papua di pasar itu. Jadi begini ya, mama-mama ya, harga jual mama-mama ini terlalu mahal. Itu karena kosnya tinggi banget. Karena sayurannya mama beli dari pedagang juga di pasar induk. Berdasarkan prinsip ekonomi, modal harus sekecil-kecilnya agar mendapatkan untung yang besar. Jadi mestinya mama jangan beli modalnya di pasar induk. Harusnya mama langsung ke petaninya untuk memangkas kos sekian persen. Cewek ini dia masih bicara lagi. Mama satu tongkat pinggang pas keluar suara besar. Kau umur berapa? Kasihan cewek ini kaget sekali. Dia macam shock, dia tidak bisa jawab. Jadi mama tanya lagi, "Oh yang kau teman-temannya datang ini kamu umur berapa?" Saya kasih tahu kamu saya jual sayur ini dari kamu semua ini belum lahir. Cara yang saya pakai untuk berjual ini sudah bikin saya anak 3 jadi sarjana. Dosen ekonomi yang antar kamu kemari itu saya anak laki. Dia saja tidak berani mau ajar saya. Baru kok siapa mau datang kasih tahu kita cara berjual? Kau pernah duduk berjual di pasar begini? Anak kecil, sio satu pasar itu hura cewek-cewek ini. Di kendaraan dalam perjalanan ini teman dosen dia minta maaf sampai sudah Tompi ajak lo makan tapi dong ada malas jadi dong bisa minum saja. Baru teman dosen dia suruh saya tolong jelaskan ke adik-adik calon sarjana ekonomi nasional ini. Saya senyum sama dong berbicara baik-baik. Begini adik-adik, mama-mama Papua ini berdagang tidak pakai sistem ekonomi bisnis yang adik dong belajar di kampus. Mereka pakai pendekatan ekonomi sosial, SEA, Social Economy Approach. Ini sistem yang berbeda sekali. Bayangkan satu mama, dia bawa 10 ikat kacang panjang. Dia pakai ojek karena rumahnya cukup jauh. Sekali jalan harus bayar ojeknya 50.000. Jadi pulang pergi 100.000. Sayur kacang panjangnya dia jual satu ikat 10.000 rupiah. Kalau terjual semua, itu berarti hanya tutupi ongkos transport kan? Dalam teori ekonomi modern, itu disebut loss atau rugi. Tapi coba dengar ini. Hampir tiap hari, mama ini bisa pergi dan pulang pakai ojek. Dan dia juga bawa uang hasil keuntungan tidak kurang dari 200.000. Kadang bahkan sayurnya tidak sampai habis terjual. Dan semua lihat saya heran baru bilang, "What? Gimana caranya? Ngerampok?" Saya jawab, "Nah ini ilmu ekonomi yang tidak ada dalam teori Adam Smith. Dan ini keunggulan nilai budaya yang kalian pelajari di sini." Saya jelaskan ya. Pendekatan ekonomi sosial itu satu, dia ke pasar untuk bersosialisasi, bukan untuk murni dagang. Itu tempat dia merasa bahagia karena ketemu teman-teman, keluarga. Di situ dia bertukar informasi, dia tahu kabar terbaru. Bahkan di beberapa tempat konflik, mama-mama ini jadi indikator keamanan. Kalau mama-mama ini datang jualan, itu indikasinya keadaan aman dan kondusif. Kalau pasar sepi, kemungkinan akan terjadi sesuatu. Nah yang kedua, dia tidak mau jualan di dalam gedung, maunya di pinggir jalan atau di emper, supaya orang lihat. Dan dari orang-orang yang lewat, akan ada saja keponakannya, teman anaknya waktu sekolah, iparnya, dan orang lain yang kenal dia. Waktu orang-orang itu belanja, mereka kasih uangnya lebih. Harga satu ikat 10.000. Mereka bayar uang 50, kembaliannya disimpan saja katanya. Ada juga yang lewat tidak belanja, tapi karena lihat mama ini, mereka jadi kasih uang, mungkin 100.000. Nah pemasukannya jadi lebih banyak dari hitung-hitungan kan? Itu sebabnya, poin ketiga, sayurnya dikasih harga lebih tinggi, supaya tidak cepat habis. Karena itu sejatinya bukan barang dagangan, itu media sosialisasi. Kalau harganya normal, nanti cepat habis. Kalau produknya habis, ya mereka harus pulang. Ngapain di pasar? Nah, kalau mereka pulang, mereka kehilangan kesempatan untuk ketemu orang-orang tadi. Makanya harga segitu saja, mereka sebenarnya berat mau lepas. Apalagi ditawar, ya calon pembeli kena marah. Kalau bisa dagangannya tetap ada sampai pasar tutup. Supaya dia selalu punya kesempatan untuk bertemu lebih banyak orang. Ya kadang-kadang dia tidak seberuntung biasanya. Jadi harus jual murah kalau pasar sudah mau tutup. Tapi ya dagang memang begitu kan. Kadang rame, kadang sepi, kadang beruntung, kadang buntung. Tapi poinnya adalah sistem ekonomi sosial di Papua ini bikin mama-mama ini bisa jualan puluhan tahun. Mereka menafkahi keluarga, sekolahkan anak, sumbang di gereja, dan segalanya. Nah adik-adik mahasiswa ini cuma baku lihat baru bikin mind blowing, kepala pecah. Mau lawan kah? Mama Papua ini bos, senggol dong. Nah saya mau kasih tahu teman-teman dan bapak ibu sekalian yang nonton, ini yang namanya nilai budaya yang unggul.
Teori ekonomi yang dipakai Mama Papua ini adalah suatu pendekatan ekonomi yang kalau diriset, kemudian dipresentasikan secara nasional, bahkan internasional, dia bisa bersaing dengan teori ekonomi lain. Kita bisa ekspos suatu teori ekonomi lokal yang mendunia, di mana nilai tidak dipatok pada harga barang, tapi pada ikatan emosi dan sosial pembeli dengan penjual. Maka plafon profitnya bisa tanpa batas. Itu cara orang Papua. Kita tidak nilai barang dengan harga ekonomi. Kita nilai orang punya harga diri dan hubungan baik sebagai harga mati. Jadi sama orang Papua dia baku tawar. Tawar harga naik. Karena bagi kami, apapun yang dibawa pada satu transaksi, itu bukan soal harga, itu soal jiwa raga. Mengerti ini, kau mengerti cara berurusan dengan orang Papua. Dalam skala sederhana di pasar sampai urusan yang jauh lebih besar. Tapi mungkin selama ini kita lihat cara ini dengan sebelah mata. Kita malah cenderung menghina. Nah kalau cara pandangnya begitu, maka selamanya budaya ini akan dipandang rendah. Kalau kita saja tidak menghargai budaya kita yang unggul, bagaimana bisa kita berharap orang luar menghargai? Ingat hal ini. Hanya karena orang ajar kau satu cara dan dong bilang itu yang harus diikuti, belum tentu itu cara yang paling benar. Berbanggalah pada kau punya kekuatan sendiri. Jangan bangga karena pakai produk orang. Salam respect, mama-mama Papua yang hebat. Hormat.